Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Ekonomi Islam yang dipandu oleh Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini. Nanti kita akan sapa bagi pemirsa yang mendengar Fatwa TV melalui jaringan radio ya, tergabung dalam radio organisasi radio Art Visi. Nah, bisa telepon ke 021 212 32 333. Ya, kami ulang ya. 021 212 32 333. Insya Allah nanti ada di depan layar untuk bisa menghubungi kami di sini. Dan alhamdulillah sekarang kita tidak berpanjang waktu lagi, kita langsung sapa saja Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Allah barik fiik. Alhamdulillah, kami senang sekali antum sehat di sini dan sehat, kesehatan barang mahal ya Ustadz ya. Di saat-saat sekarang, masya Allah barakallahu fikum Ustadz. Ya Ustadz, untuk di awal ini boleh kami diberi nasihat Ustadz, nasihat yang menurut antum penting dan kembali kita memasuki PPKM keberapa nih? Ketiga atau keempat sekarang sudah masuk lagi, ketat lagi, kereta juga ketat lagi, bandara mulai ketat lagi, di perumahan-perumahan juga sudah mulai diperketat kembali. Nah, pasar-pasar juga mulai ketat lagi, Ustaz. Mulai ada pemeriksaan, nggak boleh banyak orang, jualan juga jadi ya semacam kendala begitu, Ustaz. Mohon berikan nasihat sebagai bagaimana yang penjual dan bagaimana dengan nasihat untuk para pembeli. Barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, sungguhnya yang memberi rezeki adalah Allah. Huwal qadiru, huwal qabidu, huwal basitu. Dialah Allah yang menahan rezeki, dialah Allah yang membentangkan rezeki sehingga menjadi banyak didapatkan oleh manusia. Lalu apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita risaukan? Masalah rezeki, Allah yang memberikan. Bahkan 2 tahun berlalu kita lihat memang banyak rezeki kaum muslimin yang berkurang, rezeki manusia berkurang pada pandemi ini. Tapi di lain sisi banyak rezeki manusia yang Allah tambahkan di masa pandemi. Bagi mereka pandemi berarti adalah rezekinya bertambah. Bagi pihak lain pandemi berarti rezekinya berkurang. Tapi sesungguhnya rezeki Anda yang akan mendapatkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dari Lauh Mahfuznya. Kemudian apa yang dituliskan kembali oleh para malaikat ketika Anda dalam janin perut ibu Anda dalam umur 120 hari. Tidak ada perlu yang kita khawatirkan. Yang penting hal tersebut tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah, malah menambahkan kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan banyak beramal saleh yang lain, di antaranya sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Maka bila musibah muncul, tentu artinya Allah murka kepada manusia. Agar murka Allah tadi menjadi redam, perbanyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lemah. Ya. Kalau di hari-hari sebelumnya Anda bersedekah mungkin ala kadarnya atau tidak tertentu, sekarang tentu berbeda, karena orang yang membutuhkan di sekitar Anda akan lebih banyak,
maka keluarkanlah sedekah. Bahkan zakat pun boleh Anda majukan untuk beberapa tahun ke depan. Ya, kalau umpamanya sedekah yang Anda keluarkan, sedekah sunnah, sudah cukup banyak, dan orang di sekitar Anda masih banyak yang membutuhkan biaya hidup, Anda bisa majukan zakat Anda. Zakat Anda jatuh tempo umpamanya di bulan Ramadan. Sekarang masih Rajab, ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Boleh sekarang Anda keluarkan zakat tersebut. Dengan syarat harta Anda sudah sampai nisab. Dan Anda niatkan bahwa ini zakat yang dimajukan. Ya. Sehingga dengan demikian tidak terlalu memberatkan Anda ketika Ramadan nanti. Anda hitung ulang yang Anda keluarkan di bulan Rajab ini atas niat zakat, apakah sudah sesuai? Bila masih belum, nanti Ramadan keluarkan sisanya. Bila sama, sudah selesai. Bila ternyata yang dikeluarkan di Rajab lebih, yang dikeluarkan di Rajab 25 juta. Ya, ternyata Anda hitung di Ramadan zakat Anda sebetulnya cuma 20 juta. Berarti ada kelebihan 5 juta. Berarti untuk tahun depan Anda punya simpanan, punya deposit zakat harta sebanyak 5 juta yang bisa mengurangi zakat Anda nantinya. Ya, seperti itu. Seperti itu, barakallahu Ustaz, seperti itu ya. Boleh dimajukan. Tapi Ustaz pengen tahu lagi Ustaz. Ketika dimajukan misalnya jatuhnya Ramadan ya, Syawal jatuhnya, terus kemudian dimajukan ke Ramadan. Terus nanti untuk yang berikutnya jatuhnya tetap jadwalnya Syawal atau Ramadan Ustaz? Syawal. Oh iya, siap. Paham. Jadi jadwal adalah tetap ketika ada inisiatif untuk memajukan, silakan majukan begitu Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya pemirsa, semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Irwandi tadi mengenai sedekah, bisa memperlancar rezeki, insyaallah satu pintu rezeki di Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bolehkah saya mulai dari pertanyaan dari tadi? Bagaimana Ustaz? Tadi sedekah meredam kemurkaan Allah. Masya Allah. Iya Ustaz, maaf. Meredam kemurkaan Allah ya. Barakallahu fikum Ustaz. Pintu rezeki ya juga, tapi bukan itu yang saya bahas tadi. Oh iya. Nah kalau pintu rezeki gimana Ustaz? Apakah sudah juga masuk dari bagian dalamnya? Insya Allah di pertemuan lain. Masya Allah, ya. Tuh, tenang aja. Masih ada, insya Allah ada episode berikut. Nanti Ustadz akan bagi lagi ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz. Boleh kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz? Aduh, Masya Allah. Ini sudah ada telepon masuk. Udah ada yang kangen nih bertanya-tanya nih. Barakallahu fikum Ustadz. Kita angkat dulu teleponnya ya Ustadz ya. Ya baiklah. Kita sapa ya sekarang ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masya Allah, ya Ibu Titin di Bekasi betul? Ya betul. Silakan Ibu Titin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya mohon penjelasannya. Nenek saya itu meninggal tahun 1984 Pak Ustadz. Nenek saya tuh anaknya cuma ibu saya aja satu. Tapi si kakek punya istri 2. Sebentar. Ya, terima kasih. Yang mau dibagi warisan nenek ini atau si kakek? Jadi si nenek saya itu anaknya cuma ibu saya. Artinya waktu nikah itu dia membawa warisan yang orang kampung tuh sangat banyak, sawah dan pekarangannya Pak Ustadz. Tapi kakek saya itu nikah lagi punya anak 5 Pak Ustadz, istri keduanya itu. Berjalannya waktu Pak, begitu anaknya sudah mulai dewasa, anak istri kedua ini yang menguasai harta semuanya. Jadi yang sering dijual itu harta bawaan dari nenek saya itu Pak Ustadz. Jadi hampir separuh lebih dijualin untuk kebutuhan kemauannya dia lah. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, mohon maaf. Artinya setelah sekarang ini kan kakek saya kan meninggalnya 2001 Pak Ustadz.
Nah, yang saya tanyakan, sekarang kan ada masih tanah sawah itu 3.000 meter, pekarangan ada 5.000 meter. Yang saya tanyakan ini, apakah kakek saya, ini tapi hasil dari nenek saya semua, dari warisan nenek, apakah itu masih ada hasil itu dibagi ke anaknya dia gitu loh. Hasil karyanya itu semuanya udah dikuasai dia, Pak Ustadz. Jadi ibu saya nggak dapat apa-apa, hanya tinggalan sebagian kecil dari nenek warisan dari orang tuanya. Jadi saya mohon penjelasannya, apakah waktu itu kan yang meninggal duluan nenek ya, apakah kakek saya itu dapat enggak? Karena waktu hidupnya jual-jual punya nenek saya yang harta warisan, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Saya tidak bisa menjelaskan kalau Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya? Tunggu Ibu ya, Pak Ustadz mau bertanya kepada Ibu. Saya tidak bisa menjelaskan kalau tidak dijawab pertanyaan saya. Iya, Pak Ustadz. Nenek ini namanya siapa? Kakek saya namanya Rasjan. Nenek yang saya tanya. Nenek saya namanya Ibu Tasmi. Tasmi. Iya, betul. Dasmi wafat tahun 1984, Pak Ustadz. 1984. Iya. Dia punya harta sendiri, tanah segala macam punya sendiri. Ya, punya artinya lebih banyak dari hasil yang menikah itu gitu, Pak Ustadz. Ya, sebentar, yang penting punya. Ya, itu yang akan diwariskan. Ya. Ya, baik dia dapatkan sebelum dia nikah, setelah nikah. Ya. Ya. Dasmi ini ketika wafat, suaminya ada. Ada, Pak Ustadz. Suami. Orang tua Dasmi masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal semua. Anak Dasmi cuma satu perempuan. Ya, Ibu Suwitri. Anak perempuan. Kemudian saudara-saudari Dasmi ada yang masih hidup? Pada udah meninggal waktu itu, Pak Ustadz. Udah nggak ada Saudara. Iya. Tapi dia punya saudara. Punya saudara tapi sudah meninggal semua, jadi sendiri, tinggal sendiri. Ya, saudara laki-lakinya ada? Nggak ada juga, udah meninggal juga, Pak Ustadz. Iya, tapi ada nggak dia punya saudara laki-laki dulu? Ada, jadi nenek saya paling kecil, saudara lelakinya 4. Ya, sebentar. Pertanyaan saya bukan menanyakan saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya ada punya anak? Ya, Pak Ustadz, mohon maaf kurang jelas, Pak Ustadz. Saudara laki-laki Bu Dasmi ini ada anaknya nggak, keponakan Bu Dasmi dari saudara laki-lakinya? Waktu nenek saya meninggal masih pada hidup, ada. Ada berapa anak laki-laki dari saudara laki-lakinya? Berapa semua keponakan laki-lakinya? Dari 4 yang nenek itu, maksudnya saudara nenek yang 4 itu ada 20 orang, Pak Ustadz, ponakannya. Yang laki-laki? Laki-lakinya 15, perempuannya 5. 15 anak laki-laki dari saudara laki-laki. Iya, betul. Ya, pembagian warisnya adalah suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2. 15 anak laki-laki, saudara laki-laki ini dapat sisa. Ya, 4 berarti 1, 2, 1. 15 kali 4 60. Iya 60. dengan 60. 15 per 60. Kemudian perempuan 30 per 60. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki dapat 1 per 60. 1 per 60 sebanyak 15 kali. Jelas? Ya, Pak Ustadz. Jadi yang anak yang bukan anak Dasmi, Iya. tapi anak dari suaminya itu tidak boleh dia mengambil 1 sen pun juga. 1 jengkal dari tanah harta warisan Dasmi. Artinya istri yang kedua itu maksudnya, Pak Ustadz. Istri kedua tidak ada hak di harta Dasmi. Istri kedua tidak ada hak. Nah, yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustadz, waktu masa hidupnya kakek saya itu lebih banyak yang dijual itu
warisnya nenek saya itu masih tetap dapat bagian enggak itu si kakek, Pak Ustadz? Suami Dasmi itu siapa namanya? Bapak Rajan. Rajan. Iya, betul. Rajan itu haknya dari harta Dasmi cuma 15/60. Oh iya. Kalau ada 60 meter tanahnya, 15 meter hak Rajan. Oh iya, jadi suaminya kan. Yang 15 meter ini mau dia jual, mau dia kasihin, mau dia apain, itu serah dia. Artinya masih termasuk dihitung nggak yang waktu dia masih jual-jual itu masih termasuk dihitung, Pak Ustadz? Yang jual-jual apa maksudnya jual-jual? Waktu masa hidupnya si nenek ini, Bapak Rajan tuh kalau menjual aset itu milik waris nenek saya, jadi bukan harta yang bersama Milik gitu. Dasmi. Jangan bilang nenek-nenek lagi, saya pusing nenek-nenek. Milik Dasmi. Iya. Rajan ketika hidup dia sering menjual harta Dasmi gitu. Ya, betul Pak Ustadz. Yang saya tanyakan itu, maaf Pak Ustadz. Apakah masih tetap dapat warisnya si kakek ini? Si Dasmi ikhlas apa tidak? Ya, dengan dipaksa, yang tanda cap jempol dipaksa begitu Pak Ustadz. Nggak ikhlas lah namanya waris. Anda tahu dari mana? Anda udah lahir? Saya kan waktu itu artinya saya udah SMP Pak Ustadz. Jadi saya ngikut nenek itu artinya insya Allah saya tahu persis bagaimana kakek saya kalau ngamuk mau jual-jual itu kan, mohon maaf ya Pak Ustadz. Kakek saya itu kan suka judi Pak Ustadz. Jadi dijualnya tuh karena begitu. Kalau judi kan pasti pasangannya ya yang maksiat gitu loh Pak Ustadz. Makanya barangnya, hartanya lebih banyak dijual itu harta waris nenek saya itu. Yang saya tanyakan, apakah masih dia punya hak waktu nenek saya meninggal 1/4 itu gitu Pak Ustadz? Yang jelas dia sekarang Rajan sebelum wafat jual-jualin lagi. Dikuasai semua, jadi ya tapi nggak, artinya sudah terkendali Pak Ustadz. Ya, wallahu a'lam. Kalau sengketa seperti ini, ya, Pak Ustadz, bawa ke pengadilan aja Ibu, pengadilan agama. Iya. Biar pengadilan yang menyelesaikan, karena keputusan pengadilan agama mengikat. Oh iya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, syukron Pak Ustadz. Ya, afan Ibu, terima kasih. Ya, syukron jazakallahu khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi sudah telepon ke Fatwa TV. Ya begitu Ustaz. Seperti itu ya Ustaz, kira-kira tadi Masya Allah ya Ustaz, subhanallah bisa antara saudara ya Ustaz ya. Begitu karena harta ya Ustaz, jadi gelap mata ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Baiklah Ustaz, kita bacakan Ustaz dari website. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Putih Anggi Lestari. Putih Anggi Lestari di Sukabumi, Jawa Barat. Bertanya seperti ini Ustaz. Bismillah, Ana ingin bertanya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Bagaimana hukum dana pensiun mantan karyawan bank yang belum dicairkan? Di mana dana ini dikelola oleh perusahaan rekanan bank tersebut. Bagaimana hukum dana pensiun mantan karyawan bank yang belum dicairkan? Di mana dana ini dikelola oleh perusahaan rekanan bank tersebut? Pertanyaannya, apakah dana pensiun ini termasuk kategori sisa riba? Itu pertama. Kedua, haruskah dana pensiun ini diambil? Ketiga, jika harus atau boleh diambil, bagaimana dengan peruntukannya? Apakah boleh digunakan untuk membayar utang orang tua atau biaya pengobatan orang tua yang kurang mampu? Barakallahu fiikum Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Boleh diambil tapi bukan untuk dia. Diberikannya kepada fakir miskin. Kalau orang tuanya seperti tadi kondisinya butuh biaya berobat, ambil dan bayarkan untuk biaya berobatnya boleh. Bila masih ada sisanya, berikan untuk kaum muslimin yang lainnya. Ya, Ustaz. Begitu Ustaz ya. Yang juga sangat butuhkan. Ya, jadi ini termasuk dana sisa, kategori sisa riba begitu loh yang ini beliau ibu ini bertanya. Sisa ini riba. Bukan sisa riba, tapi ya bekerja membantu lancarnya usaha riba. Waduh. Ya. Saksi riba. Maka
ini tidak halal karena pekerjaannya itu tidak halal. Iya. Kalau saja dia bekerja itu tidak dapat gaji, Iya. pun dia terkena dosa karena membantu terselenggaranya aktivitas riba di lembaga keuangan ribawi itu. Aduh, iya. 2 kali double, Ustaz. Udah nggak digaji, dapat dosa. Iya, Ustaz. Iya. Begitu ya, Ibu Putih Anggi Lestari di Sukabumi. Semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi. Berikutnya pertanyaan kedua dari Feni Septiani di Bogor. Nah, bertanya seperti ini, Bismillah. Ustadz Erwandi, mohon pencerahannya nih. Saya kan pegang uang kas kantor untuk belanja kebutuhan kantor. Misalnya, kantor biasa beli dengan harga 5.000, tapi di tempat lain harganya 2.000. Nah, kalau saya beli di tempat lain yang harga 2.000 itu, tapi saya ikut laporannya dengan harga yang biasa kantor beli 5.000 itu. Apakah selisihnya boleh untuk saya? Apakah ini hukumnya haram nggak ya Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Haram untuk Anda ambil. Nah loh. Karena Anda wakil dari sebuah perusahaan untuk memberikan kepentingan perusahaan. Dan Anda untuk pekerjaan itu sudah digaji oleh perusahaan. Maka bila Anda berkhianat, ya, maka tentu haram Anda ambil. Waduh, iya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya fatwa dari antum. Ibu Septiani, Feni Septiani sebagai bisa paham apa yang sudah difatwakan oleh Ustadz Erwandi. Barakallahu fikum Ustadz. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Nani Umu Halim di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, kemarin Ana dan suami membuka tabungan falas dengan tujuan menabung untuk haji. Membuka tabungan falas dengan tujuan menabung untuk haji dan telepon masuk. Kita dahulukan telepon dulu ya Ustaz ya. Kasihan yang telepon. Ayo kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak hamba Allah di Riau betul? Betul, Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya, Ustaz. Dulu kami pernah dapat bantuan, Ustaz, dari pemerintah. Udah itu kegunaannya untuk dulu memang untuk simpan pinjam gitu kan niatnya. Tapi qadar Allah setelah mengerti itu ditutup dan diadakan lagi. Jadi dulu bantuannya itu sekitar 80-an juta, Ustaz. Jadi sekarang ini tinggal 80 juta ini, Ustaz, yang mau saya tanyakan. Udah sekitar 10 tahun nggak digunakan lagi. Jadi ini bisa nggak Ustadz untuk dibangunkan ke jenis pondok pesantren atau ke masjid atau apa Ustadz? Itu yang saya tanyakan Ustadz. Allahu Akbar. Ini berarti hibah dari negara untuk siapa? Mana Ustadz nggak jelas Ustadz. Minta diulang. Hibah dari negara. Itu untuk siapa tujuannya? Untuk kelompok, individu, atau siapa? Kelompok masyarakat lah, masyarakat sekitar gitu, masyarakat sekitar ini. Ya, kalau untuk masyarakat berarti kepentingan masyarakat. Di masyarakat itu ada non-muslim apa tidak? Muslim, hampir semua muslim Ustaz. 30% non-muslim. Kalau ada non-muslim, dia nggak perlu masjid dia. Miskin maksudnya Ustaz. Ada. Hah? Ustaz. Nggak jelas Ustaz. Halo? Tidak jelas terus. Ya. Agak putus-putus mungkin antum menjelaskan kepada ibu bapak di Riau ini. Coba bisa diulang, maaf Ustaz. Ada. Kalau memang untuk kelompok masyarakat dan masyarakat ada yang sholat, ada yang tidak, ada yang muslim, ada yang tidak, ya, maka tidak boleh untuk dibangunkan masjid. Bolehnya untuk hal yang semuanya memakai, di jalan, jembatan, semua orang pakai, mau muslim, makan hewan pun pakai boleh. Kebo kalau melalui situ nggak dilarang. Ya,
Seperti itu. Berarti, Atau umpamanya untuk irigasi atau untuk bikin sumur air bersih dan MCK untuk masyarakat di situ sehingga mereka memiliki tempat air bersih untuk keseharian mereka. kalau dibagikan ke fakir miskin itu nggak bisa, Ustaz. Dibagikan ke fakir miskin, dia kan bukan untuk fakir miskin. Tapi kata Anda tadi untuk semua masyarakat. Iya, semua masyarakat. Gitu ya, Ustaz. Berarti yang dibolehkan bangun MCK, jalan, irigasi gitu lah, jenisnya lah, Ustaz, yang digunakan untuk masyarakat umum gitu ya, Ustaz ya. Ya, semua yang menggunakan. Oke, Ustaz. Bagaimana Bapak bisa paham Pak Bapak Riau? Paham, Ustaz. Alhamdulillah, kepentingan umum ya begitu ya Ustaz ya maksudnya ya. Bapak bisa paham ya Pak? Iya. Baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Bapak di Riau tadi. Alhamdulillah, kita sambung lagi ya Ustaz. Pertanyaan dari Nani Ummu Halim di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan. Bismillah. Barakallahu fikum Ustadz Erwandi. Ustadz, kemarin Ana dan suami membuka tabungan falas dengan tujuan untuk menabung untuk haji. Nah, setelah di bank, suami tidak membawa uang tunai, hanya membawa ATM bank tersebut, dalam kurung bank syariah. Nah, kemudian syarat saldo awal harus $100. Karena suami tidak membawa uang tunai, jadi rekening tabungan biasa dipotong dan dialihkan ke tabungan falas. Nah, apakah itu boleh Ustadz? Apakah ini termasuk tukar-menukar secara tunai? Dan apabila itu tidak boleh, lantas apa yang harus kami lakukan? Jazakallah khairan Ustadz. Boleh, itu tukar-menukar secara tunai. Oh. Tapi secara hukmi, di mana di waktu yang sama rekening rupiah Anda berkurang dengan kursnya yang sesuai di saat itu, rekening dolar Anda berisi. Oh begitu, boleh ya Ustadz ya, secara hukmi ya Ustadz, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi itu termasuk secara tunai ya Ustadz. Alhamdulillah, Ibu Nani Ummu Halim, semoga bisa paham ya. Insya Allah nanti akan kami sampaikan jawaban Ustadz kepada melalui WhatsApp Japri ya, jalur pribadi. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Fitria di Brebes, Jawa Tengah. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, bolehkah memberikan sejumlah uang untuk membeli semen atau bahan bangunan lain, tapi barang tidak langsung diambil saat transaksi jual beli, namun dengan perjanjian akan diambil di suatu waktu yang akan datang. Misalnya saya titip ya 50 kantong dalam kurung dalam bentuk uang, nah begitu. Kemudian saya ambil 3 bulan lagi semen tersebut. Nah, apakah transaksi seperti ini diperbolehkan Ustadz? Jazakallah khairan. Ya Allah barik fiik. Kalau maksudnya adalah salam, bukan titip. Saya beli dari Anda semen, saya bayar sekarang cash semuanya, ya 50 sak semen itu sama dengan umpamanya 20 juta. Umpamanya, atau 15 juta. Saya bayar 15 juta di awal, saya terima tanggal sekian, bulan sekian di rumah saya, ini alamatnya, sebanyak sekian sak. Nanti periode kedua, tanggal sekian, bulan sekian, di alamat ini 30 sak, 20 sak, berarti tinggal 10 sak lagi. Kemudian 10 saknya lagi, tanggal sekian, bulan sekian, di tempat sekian, 10 sak. Boleh, itu namanya salam. Nah. Ya. Tapi kalau titip, tentulah kalau nitip semen, Anda tunjuk semen yang ini. Tentu setelah 3 bulan, 4 bulan, kemungkinan dia membeku. Iya. Anda tidak mau, padahal tadi Anda sudah beli dan sudah titip. Oh iya. Tentu Anda akan rugi. Maka yang paling baik adalah seperti tadi. Dan kemudian juga kemungkinan 1 bulan setelah Anda beli,
semen Anda dijualnya. Karena umpamanya ada yang beli semen umpamanya Banyak. 200 sak, jumlah besar, yang stoknya dia kurang. Mungkin semen yang Anda tadi dijualkan dia juga. Iya, dijual dulu. Ya, dijual dulu, nanti digantinya. Ya, kalau titip tidak boleh itu dia lakukan. Maka yang lebih aman seperti tadi, Salam. melakukan akad salam. Akad salam. Iya. Jadi merubah akad ya, Ustaz? Dirubah akadnya ya, Ustaz ya? Begitu baiknya. Barakallahu fikum, Ustaz, seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kalau namanya titip, itu namanya barangnya yang sama ya, Ustaz ya. Yang itu dia yang sudah ditandai, yang sudah dibayar ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Seperti itu. Dan ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Iya, dari Ibu Linda di Bandung. Silakan Ibu Linda. Ya, Assalamualaikum Ustadz Elwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat. Amin ya Rabbil Alamin. Iya, begini Pak. Saya itu mau mengajarkan kepada anak saya untuk kredit syariah ya Pak ya, pengambilan rumah KPR. Nah, cuma kan untuk saat ini kita amat susah untuk mencari KPR yang betul-betul syariah, sesuai dengan syar'i. Nah, sekarang ada Perumnas, itu subsidi ya Pak ya, subsidi. Nah, itu dari awal sudah ditetapkan harganya, misalkan 150 juta, tidak ada kenaikan sampai 20 tahun ke depan. Nah, memang sudah diambil untuk bunganya di depan ya Pak ya. Nah, itu apakah boleh diambil Pak, mengingat untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada kenaikan, sampai ke lunasnya tidak ada kenaikan harga, lalu akadnya tetap dengan akad konvensional. Bagaimana ya Pak ya solusinya, sedangkan anak saya sudah kepengen ambil rumah, mengingat usianya masih muda gitu, jadi masih bisa 20 tahun. Mohon sarannya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Tunggu dulu Ibu, tunggu dulu. Kalau dengan bank konvensional, itu mereka tidak ada jual beli. Gimana Pak? Gimana Ustaz? Kalau dengan bank konvensional, dengan konsumen dengan bank konvensional, itu tidak ada jual beli. Oh iya, iya betul. Yang ada nasabah beli sendiri, lalu dia bayarin. Ya. Berlebih, itu namanya riba, bukan jual beli. Karena anak Anda kan belinya dengan developer, bukan dengan pihak bank. Ya betul. Ya. Maka ini hukumnya adalah riba. Riba ya. Iya, makanya saya masih berpikir bagaimana ya solusinya. Jadi kemungkinan besar anak saya belum bisa ambil perumahan ya, Ustaz ya. Mengingat sekarang perumahan yang syariah itu susah sekali. Ibu, kalau tidak ada perumahan syariah, ya Allah kan tidak pernah menyuruh kita untuk beli rumah, memiliki rumah. Pernah ada satu ayat firman Allah. Iya. Nabi pun tidak pernah mewajibkan kita, menganjurkan kita untuk membangun rumah, memiliki sendiri. Iya. Terus kenapa kita paksakan? Untuk hal-hal yang wajib itu kita tidak memaksakan. Allah perintahkan kita untuk berzakat, terkadang kita tidak berzakat. Allah perintahkan kita berpuasa, terkadang kita lewatkan begitu saja. Allah kita perintahkan laki-laki bersolat jamaah, kemudian anak kita tidak mau tahu saja, dan pun kita diam saja. Padahal itu perintah. Yang ini ini larangan, tidak ada perintah dan dilarang. Lalu kita berusaha memaksakan anak. Ya. Ya. Apa anak kita, bukan kita yang berinya rezeki. Yang beri rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sejak dia Allah ciptakan sampai dia Allah wafatkan kembali. Ya. Maka orang tua tidak perlu mengkhawatirkannya. Apalagi kemudian orang tua menganjurkan atau mendukung atau mensupport si anak berbuat riba untuk mendapatkan rumah. Ya. Jadi sehingga jadilah rumah itu awal petaka si anak. Karena awal dia berbuat maksiat. Belum lagi usianya matang, masih muda, ya, dia sudah berbuat dosa besar. Ya,
karena orang tuanya menganjurkannya agar dapat rumah. Iya. Ya. Ya. Bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi ada kekuatan untuk saya menjelaskan kepada anak saya gitu. Terima kasih Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Wah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda di Bandung atas teleponnya. Semoga bisa paham ya. Semoga memang seperti itulah ya. Tidak ada anjuran Allah untuk membeli rumah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Ibu Linda. Ini sekarang dari Ibu Yanti di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar, Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, menyambung pertanyaan Ana yang terdahulu. Ana menggadaikan sawah dengan meminjam uang, tapi dengan harga nilai emas. Emas di saat itu masih murah, dan jika ditebus sekarang, harga emas sudah semakin tinggi, jadi sangat sulit untuk membayarnya. Ana sudah bilang ke orang yang menggarap sawah bahwa menggadai dengan memanfaatkan sawah itu riba. Tapi ia tidak peduli. Mohon nasihatnya Ustadz agar Ana terbebas dari riba. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak peduli, tentu Anda bawa ke pengadilan agama sengketa tersebut. Biar pengadilan agama menyelesaikan seperti apa. Tapi yang jelas kalau Anda pinjam rupiah, tentu dibayar rupiah, bukan dibayar emas. Iya. Anda pinjam emas, bayar emas. Nah, masih mahal sekarang dibilang gitu. Iya. Tidak aja. Barakallahu fikum Ustaz, seperti ya nasihat antum ya, bawa ke pengadilan agama setempat biar bagaimana nanti keputusan dari pengadilan agama tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Ummu Khalid di Aceh, Kota Lok Sumawe, Indonesia. Bismillah Ustadz Erwandi, saya ingin bertanya, bagaimana hukum hutang yang ada di bank jika hutang tersebut dikategorikan untuk dihapus tagih atau dihapus buku oleh pihak bank? Karena setahu saya jika kredit sudah memasuki jangka waktu tertentu dan belum terbayar, maka akan dimasukkan ke kategori hapus tagih atau hapus buku. Lantas ini bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah dengan program hapus buku atau hapus tagih tersebut hutang orang tersebut dinyatakan lunas secara syariat di dunia akhirat? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Kalau perusahaan ya, dan itu dananya apalagi lembaga keuangan ya, bukan milik dia. Iya. Milik para owner. Rame-rame. Ya, itu dan ownernya jumlahnya mungkin ribuan jutaan. Iya. Gimana itu? Ya. Maka bila Anda sudah dihapus, sudah diputihkan hutang Anda, ketika Anda ingin membayarkan pokoknya saja mereka pun tidak mau, sudah tidak ada pencatatannya, Anda belum terlepas dari hutang tersebut. Sedekahkanlah sebanyak pokok hutang tadi kepada fakir miskin, niatkan sedekahnya atas nama para pemegang pemilik saham di lembaga keuangan ribawi tadi. Anda pinjam uang 100 juta, ya, sedekahkan 100 jutanya kepada beberapa fakir miskin, niatkan itu sedekah atas nama para pemegang saham lembaga tersebut. Oh, Masya Allah. Begitu caranya Ustaz ya. Kalau bukan perusahaan bagaimana Ustaz? Pribadi bagaimana? Kalau pribadi kok dihapuskannya udah selesai. Oh gitu. Ya iya. Allah nggak hisap. Dia sudah maafkan. Oh iya. Paham. Anda bayar ke dia, kata dia, udah saya putihkan. Enggak, udah saya putihkan.
Lalu antum ya, ini saya bayar nih, ya udah saya panggil polisi kamu ya, maksa orang. Enggak, udah sana pergi, udah dibuktiin gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga utang saya juga diputihkan. Barakallahu fikum ngarap Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, jawaban antum jawaban yang menceriakan ini Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian Ustaz, pertanyaan dari Afifuddin Ustaz di Bogor, Jawa Barat. Afifuddin. Mas Afif ini bertanya sepertinya, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Barakallahu fikum Ustadz, Ana seorang auditor perkebunan kelapa sawit. Auditor perkebunan kelapa sawit. Beberapa kali terjadi ketika kami sudah selesai mengaudit dan sudah menetapkan temuan-temuan yang ketidaksesuaian. Artinya sudah closing meeting. Dan temuan tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, kemudian ketika kami akan pulang, kami diberi oleh-oleh Ustadz. Bagaimana? Biasanya berupa makanan gitu. Pernah beberapa teman tanyakan kepada manajer kami, apakah hal ini diperbolehkan? Dan informasinya dibolehkan. Nah, secara nominal tidak boleh lebih dari nominal tertentu begitu. Nah, bagaimana ini hukumnya Ustadz oleh-oleh makanan ini? Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Syariat mengharamkan ar-rashi wal murtashi finnar. Penerima riswah, memberi riswah dalam neraka. Karena Anda sudah sebagai auditor sudah digaji oleh perusahaan Anda. Kalau Anda ingin minta kehalalan, sampaikan kepada pemilik perusahaan Anda. Para ownernya, kalau mereka membolehkan, mereka mengikhlaskan, alhamdulillah. Bukan kepada pimpinan perusahaan Anda. Pimpinan perusahaan sama dengan Anda, sama-sama karyawan. Kecuali dia pimpinan dan dia pemilik, itu boleh. Ya begitu ya, tidak boleh ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu jawabannya. Semoga Bapak Afifuddin bisa paham dan jangan terima oleh-oleh lagi. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sekarang berikutnya pertanyaan dari Hamdalah. Hamdalah di Mataram, NTB, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Afwan Ustaz, mohon bantuannya. Saya ingin bertanya, saya meminjam emas seberat 50 gram, tetapi dengan perjanjian akan mengganti dengan uang seharga 50 gram. Di saat saya mengembalikan, ini pertanyaannya kok agak bingung nih. Seberat 50 gram tetapi dengan perjanjian akan mengganti dengan uang seharga 50 gram emas di saat saya mengembalikan. Misalnya, pada waktu mengembalikan harga emas itu 800.000 per gram. Maka saya harus membayar pinjaman emas tersebut dengan uang sebesar 50 kali 800.000. Nah, bagaimana hukum transaksi di atas? Apakah sudah sesuai dengan syariat? Barakallahu fikum Ustadz. Boleh dengan syarat uangnya tunai dan keseluruhannya tidak ada tangguhnya lagi. 50 kali 800 berarti berapa juta? 40 juta ya? Berapa tuh? Iya, 5 kali 8 40. 40 juta. Apa 40? Ya, berapa gram? 400 gram kan ya? 50 gram. 50 gram 40 juta. Baik. Maksudnya itu bagaimana? Yang 40 juta itu ketika Anda mengatakan saya bayar sekarang ya boleh. Tidak boleh berpisah dari majelis itu, melainkan yang di 40 juta langsung Anda serahkan kepada dia di saat itu juga. Oh. Kalau Anda katakan ya udah saya ke bank dulu atau saya ke ATM dulu, ini terjadi riba. Waduh, iya. Begitu ya Ustaz ya, semoga bisa paham. Ya, Bapak Hamdalah di NTB tadi sudah jawab Ustadz Erwandi, semoga bisa paham ya. Boleh asal jangan berpisah ya Ustadz ya, tidak ada waktu tunda antara pembayaran tersebut. Kemudian ini pertanyaan dari Yupi, Bapak Yupi Muhendarso di Trenggalek, Jawa Timur. Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Ustadz Erwandi. Mohon izin bertanya Ustadz, dulu sebelum Ana mengenal syariat Islam dengan benar, Ana pernah menyumbang pembangunan tempat maksiat.
Dan tempat itu masih berjalan sampai sekarang Ustadz. Yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana saya berlepas diri dari hal tersebut? Apakah saya harus meminta kembali uang saya yang dulu pernah anak sumbangkan? Saya takut dosa jariah Ustadz. Tempat maksiat tersebut masih terus berlangsung. Mohon nasihatnya Ustadz. Begitu katanya. Allah barik fiik. Kalau bisa Anda tarik kembali ya bagus. Namanya dulu Anda serahkan tanah, sekarang Anda minta tanah itu lagi, tidak ada masalah, tentu bagus sekali. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau, dan Anda sudah berusaha dengan cara yang legal, ya semoga Allah ampuni dosa-dosa Anda. Kemudian kata Nabi, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Ikutkan sebuah dosa itu dengan berbuat baik. Bila tadi Anda menyumbang untuk tadi banyak sekian juta, dengan nominal yang sama Anda berikan juga untuk kebaikan tempat kebaikan seperti rumah Allah, masjid. Ya, alhamdulillah seperti itu ya Ustaz ya. Nah, itu kan kalau bisa ditarik ya Ustaz. Kalau kita Bapak Yupi tidak mendatangi kemudian udah terlambat gak bisa lagi. Bagaimana Ustaz? Kan saya sudah jelaskannya apa boleh buat, tinggal banyak istighfar kepada Allah, dan kalau ada rezeki lakukan sedekah ke tempat yang dicintai. Ya. Waduh. Berarti jangan sampai itu naudzubillah min dzalik ya. Ini Masya Allah nyumbang ke tempat maksiat. Berikutnya Ustaz, ya. Berikutnya pertanyaan dari Lona Puspa Amelia di Bekasi, Jawa Barat. Ingin bertanya begini. Afwan Ustadz Erwandi, saya ingin bertanya. Bagaimana hukum investasi reksadana syariah, pasar uang dan obligasi seperti yang sekarang ini sedang ngetop di aplikasi-aplikasi dengan artis sebagai ambasadornya. Barakallahu fikum. Sebuah transaksi saham kalau Anda beli dengan cara yang bisa serah terima dalam waktu 3 hari, tidak dengan cara forward, tidak dengan cara buy and margin, tidak dengan short sell, dengan cara biasa Anda beli, ya, dengan syarat perusahaan emiten tadi, perusahaan yang menjual sahamnya itu, Anda cek laporan keuangannya, mungkin Anda tanyakan kepada akuntan, ada pinjaman ribanya atau tidak. Kalau dia ada pinjaman di bank konvensional, haram Anda beli sahamnya. Ya. Jadi tetap harus diinvestigasi ya, ditabayun dulu ya Ustaz ya, bagaimana ini ya Ustaz ya. Begitu ya Ustaz ya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ibu Lona Puspa. Semoga bisa paham. Kemudian ini Ustaz pertanyaan berikutnya dari Rika di Bekasi, Jawa Barat bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi, izin bertanya Ustaz. Nomor satu, waduh pakai nomor 1 nih. Apakah halal ya Ustadz, apakah halal menerima jaminan pensiun janda yang diberikan BPJS kepada ahli waris peserta BPJS? Apakah halal menerima jaminan pensiun janda yang diberikan BPJS kepada ahli waris peserta BPJS? Kemudian, jika tidak halal, apakah sebaiknya uangnya diambil atau dicairkan, kemudian disalurkan atau dibiarkan saja? Mohon nasihatnya. Kemudian kedua Ustadz, apakah halal menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang diberikan BPJS kepada anak-anak peserta BPJS yang sudah meninggal? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Rika Bekasi. Allah barik fiik. BPJS Ketenagakerjaan itu uangnya adalah uang suami Anda saat dulu bekerja, yang dipotong, dan subsidi dari sebagian lagi subsidi dari perusahaan atau instansinya. Ya itu ya berarti halal. Cuman itu dana dikembangkan oleh pihak BPJS. Itu dengan cara yang ribawi. Sehingga pertambahannya adalah pertambahan ribawi. Kalau bisa Anda tentukan
Anda minta laporannya berapa yang ditarik dari gaji dan subsidi, ya sebanyak itu yang tarik ambil semuanya, cairkan semuanya. Ya. Yang sebanyak tadi yang halal untuk Anda Ya. dan anak-anak Anda. Ya. Adapun yang bunga ribanya, lihatlah kondisi Anda. Ya. Bila dengan diterimanya uang pencairan tadi, ya, pencairan tadi Anda menjadi orang berkecukupan untuk setahun ke depan, maka yang pertambahan bunganya mungkin 9%, 10%, itu berikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ya. Alhamdulillah, seperti itu ya. Bisa diukur lagi ya alokasinya Ustaz ya, mesti betul-betul alokasinya tepat begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, alhamdulillah atas fatwa antum kepada Ibu siapa tadi? Ibu Rika di Bekasi tadi. Kemudian ini semoga masih ada 2 wanita Ustaz. Ini pertanyaan terakhir insyaallah. Iya. Dari Ari Ustaz di Kalimantan Singkawang begini pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Wandi. Barakallahu fiik Ustaz, ana mendapatkan kejutan berupa hadiah atau kado ulang tahun Ustaz dari pimpinan tempat ana bekerja. Dan hadiah kadonya masih ana simpan dan belum diapa-apain Ustaz. Dan harus ana apakan ini Ustaz? Ana bingung. Diapain kado tersebut? Dibuang atau ana sampai sekarang belum dibuka? Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum. Allah barik. Assalamualaikum. Kado ulang tahun, Anda kan tidak melakukan ulang tahun, tapi ada orang berikan hadiah bertepatan dengan hari lahir Anda. Bagaimana? Ya, dia tuliskan kado ulang tahun, Anda tidak pernah merayakannya, dia berikan hadiahnya, terima, alhamdulillah. Iya. Oh begitu ya Ustaz ya. Iya, siap. Begitu ya, alhamdulillah. Jadi boleh Bapak Ari di Singkawang ya. Jadi karena selama tidak merayakan ulang tahun Ustaz ya. Ya, iya, tapi kalau dirayakan ulang tahun Anda di kantor, itu ia akan Anda katakan, saya Muslim, dalam agama saya tidak ada acara perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun Nabi saja saya tidak pernah merayakan, apalagi ulang tahun saya. Oh iya, ulang tahun Nabi Isa saja, Nabi Isa tidak saya rayakan, apalagi yang saya bukan Nabi. Iya benar. Oh iya, siap Ustaz. Begitu ya. Rasulullah SAW aja tidak merayakan, apalagi kita, dan kita tidak merayakan ulang tahun Rasulullah, maka kita apalagi kita. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, atas pertanyaan jawaban antum kepada Bapak Ari di Singkawang tadi, mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban antum, pertolongan antum dari melalui antum ini, jawaban Masya Allah Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Ustaz. Dan telepon tadi ada sekitar ada 4. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat dan kita bisa dapat ambil ibrahnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga dapat kita ganti gue lagi ya Ustaz ya, pekan depan. Barakallahu fikum Ustaz. Amin. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara live interaktif ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Allah barik. Ana izin. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Waalaikumsalam warahmatullahi demi wabarakatuh.